Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, yang saya hormati guru penguji uji kinerja PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Yunia Anggraini SPD. Saya berasal dari SMP Negeri 21 Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Pada hari ini, Senin 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021. Saya mengambil materi pokok tentang kalor dan perpindahannya dengan submateri pengaruh kalor terhadap perubahan wujud. Berikut video pembelajaran saya, mohon masukan dan sarannya sehingga kegiatan pembelajaran saya ke depannya akan semakin baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari berdoa. Olin, silahkan dipimpin doa teman-temannya. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Olin. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir hari ini? Silvana. Kemana Silvana? Ada kegiatan. Izin ya, ada kegiatan. Siapa lagi yang tidak hadir? Rizka. Kemana Rizka? Oh, ada izin ya. Oke. Hari ini seperti yang kalian lihat, kalian sudah duduk berkelompok. Kita akan melakukan beberapa praktikum terkait dengan materi pembelajaran hari ini. Minggu lalu kita sudah membahas tentang pengaruh kalor terhadap perubahan suhu. Kemarin kalor itu masih ada yang ingat artinya apa? Apa Omega? Perpindahan panas. Perpindahan panas dari mana ke mana? Dari suhu yang tinggi, suhu yang rendah ke suhu yang tinggi. Kata Omega, perpindahan panas dari suhu yang rendah ke suhu yang tinggi. Ada yang lain? Suhu tinggi ke suhu rendah. Menurut Juan, apa kalor itu? Perpindahan panas dari suhu tinggi ke suhu rendah. Perpindahan panas dari suhu tinggi ke suhu rendah. Betul Juan ya, pindahnya dari yang tinggi ke yang rendah. Itu adalah kalor. Kalor bisa menyebabkan perubahan suhu. Kalau menerima kalor, suhunya seperti apa? Masih ada yang ingat? Kalau ada benda menerima panas, suhunya gimana? Gimana? Gimana Juan? Suhunya meningkat. Kalau menerima panas, bendanya suhunya akan meningkat. Kalau melepas panas, suhunya akan seperti apa? Suhunya semakin benar kata Mira. Kalau dia melepas panas, suhunya akan turun. Itu pengaruh kalor terhadap perubahan suhu. Yunia ulang ya. Kalau menerima panas, suhunya gimana? Meningkat. Kalau melepas panas, suhunya akan menurun. Pintar. Di dalam kehidupan sehari-hari, perubahan wujud itu banyak sekali terjadi. Hari ini yang kita akan bahas setelah kemarin kalor mempengaruhi perubahan suhu, kalau yang akan kita bahas hari ini adalah kalor mempengaruhi perubahan wujud. Nih Bu Yunia bawa ini nih. Apa ini? Es batu. Gimana cara bikin es batu ini? Diapain? Mira? Plastiknya diisi air, terus dimasukkan ke dalam freezer. Kemudian menjadi apa? Ada perubahan wujudnya di situ.
Ada. Dari apa ke apa? Cair menjadi padat. Embun itu perubahan wujud. Nah, dari apa? Udara yang bentuknya gas, kedinginan karena suhunya rendah pada pagi hari. Yang bentuknya gas berubah menjadi cair atau embun itu disebut dengan mengembun. Sehari-hari kamu dengar. Lanjut ya. Apa saja sih jelasnya lengkapnya pembelajaran yang akan kita bahas? Yang pertama, mengetahui perubahan wujud saat menerima dan melepas kalor. Mendeskripsikan kalor yang dilepas atau diserap saat terjadi perubahan wujud. Menyelidiki pengaruh kalor terhadap perubahan wujud, serta menganalisis asas Black dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika melakukan praktikum, yang akan Bu Yunia nilai tentang kinerja kalian ada 2. Yang pertama, hasil percobaannya, datanya sesuai nggak sama yang kamu lakukan. Yang kedua, sistematika penulisan. Ada tujuan, alat bahan, langkah, kegiatan, hipotesis, tabel pengamatan, dan terakhir ada kesimpulan. Nah, ini keterampilan. Ketika melakukan praktikum harus ada kerjasama, kan sudah dibagi kelompok. Terus peserta didik teliti dalam mendapatkan data. Terakhir, tentang kesediaan melakukan tugas sesuai kesepakatan. Oh, yang ini ngambil air, yang ini ngukur suhu, yang ini nimbang air. Itu harus dilaksanakan, nggak boleh nyuruh temennya yang lain. Oke, kita masuk materi yang akan kita bahas ya. Kalau tadi sudah dibahas bahwa kalor adalah perpindahan panas, bisa menyebabkan perubahan suhu. Kalau menerima dia suhunya meningkat, kalau melepas suhunya akan menurun. Ketika suhunya sudah maksimal, ketika ada satu benda diberikan kalor secara terus-menerus, suhunya kan akan meningkat. Tapi setiap benda punya suhu maksimal. Ketika suhunya sudah maksimal, tidak bisa bertambah, dia akan berubah wujud. Itu mengapa sebabnya kalor bisa menyebabkan perubahan wujud. Benda yang sudah mencapai suhu maksimalnya akan berubah wujud jika terus-terusan menerima panas. Dibagi menjadi 2 perubahan wujud, ketika menerima dan juga ketika melepas. Kalau melepas kalor ada mengkristal, mengembun, membeku. Kalau menerima ada mencair, menguap, dan menyublim. Kalor yang dilepas atau diserap pada saat perubahan wujud zat disebut dengan kalor laten. Kalor laten satuannya joule per kilogram. Terdiri dari 2, kalor uap. Ketika ada benda yang menguap, menggunakan kalor uap. Ketika melebur atau membeku, menggunakan kalor lebur atau kalor beku. Nah, ini contoh penerapannya, contoh soalnya. Berapakah kalor yang diperlukan untuk meleburkan 3 kg air dalam keadaan beku jika keadaan kalor lebur air 336.000 kJ per kilogram? Apa yang diketahui? Masanya berapa? 3 kilo. Kalor leburnya 336.000. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah kalor yang diperlukan untuk melebur. Nah, rumusnya I sama dengan M dikali L. Masanya berapa tadi? 3. L-nya berapa? 336.000. Nah, hasilnya 1.008.000 joule. Selanjutnya tentang asas Black. Tadi kita sudah bahas tentang melepas dan menerima. Contoh, Bu Yunia masih 1 centong ke Juan. Berapa centong yang Juan terima? 1
satu. Itu yang disebut dengan asas drag. Yang dilepas sama dengan yang diterima. Paham? Prinsipnya, jika benda suhunya berbeda dicampurkan, maka yang panas akan memberi kepada yang lebih dingin. Jumlah kalori yang diserap oleh benda yang dingin sama dengan jumlah yang diterima. Benda yang didinginkan akan melepas kalor yang sama besar dengan kalor yang diserap bila benda tersebut dipanaskan. Kalau air panas itu kan suhunya tinggi. Kalau dibiarkan terbuka, dia akan melepaskan panas yang dia punya. Makanya ditaruh di termos biar suhunya tidak keluar-keluar dan melepaskan panas yang dia punya. Nah, itu fungsi dari termos, salah satu penerapan asas drag. Oke. Seperti itu materi yang Bu Yunia sampaikan. Sekarang mari kita lakukan praktikum yang mengenai perubahan mutu. Nah, dilihat dulu. Yang pertama, menyelidiki pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. 3 gelas plastik sudah bawa? Sudah. Es batu nanti Bu Yunia sediakan. Air keran ada di luar dan air mendidih juga Bu Yunia sudah sediakan. Maka kegiatan, masukkan gelas pertama, masukkan es ke dalam gelas pertama. Terus masukkan air ke dalam gelas kedua. Tuangkan air mendidih ke dalam gelas ketiga. Tunggu selama 3 menit. Jadi salah satu anggota kelompoknya mengeluarkan handphone untuk timer. Perhatikan dinding gelas berisi es, berisi air, dan berisi air mendidih. Apa yang terjadi pada dinding gelas yang isinya berbeda masing-masing? Paham nggak? Paham. Sekarang salah satu anggota kelompoknya mengambil air keran. Juan, terus Elizabeth, Omega, Imada. Oke, ditunggu selama berapa menit? 3. Apa yang dilihat dari gelas ini? Perubahan wujud. Dilihat dari dinding gelasnya, ya. Oke. Ini kelompoknya siapa? Olin. Siapa? Oh, Cahaya. Intan. Emira. Oke.
Berapa waktu yang dibutuhkan tadi Bu Yung yang mintanya? 3 menit. Untuk melihat apa? Perubahan wujud dari dinding-dinding gelas ya. Dilihatnya bisa dari dinding-dinding gelas. Yang ini dulu berapa menit tadi dimintanya? 3 menit. Untuk melihat apa? Es batunya. Ada apa? Perubahan apa? Padat menjadi air. Oke, siapa aja kelompoknya namanya? Marsha. Siapa? Kariska. Aufa. Mira. Ini. Oke. Sudah 3 menit? Sudah dikerjakan AKPD-nya ya. Untuk praktikum yang kedua, kita akan melakukan penyelidikan tentang asas black. Ada di AKPD yang kedua. Ukur suhu air panasnya. Timbang massa air panasnya. Kemudian ukur suhu air ruangnya. Timbang air suhu ruangnya. Suhu ruang mana? Udah ditimbang? Nah itu sudah. Oh, mana lagi yang belum? Sorry. Yang ini. Yang suhu ruang apa yang air keran? Nah, ini ditunggu dulu sampai turun. Nah, baru dimasukin. Nanti dia bingung. Habis panas langsung bingung. Error. Udah sampai mana? 24, oke.
Oh iya. Oke, hasilnya bagus ya. Menurut kelompok 3, kelompok 1 kerjasamanya sangat kompak, teliti. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 2, oke. Kelompok 2 kesimpulannya belum diisi nih, yang praktikum pertama. Kelompok 2 kurang kerja sama tim, sehingga tidak adanya kesimpulan. Betul, kurang teliti ya kelompok 2, karena tidak ada kesimpulan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3. Oke. Sudah bagus hasilnya. Menurut kelompok 2, kelompok 3 itu kurang kompak, kurang teliti dalam menganalisis perubahan suhu. Nah, pada saat menganalisis perubahan suhunya kurang teliti. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Itu adalah praktikum yang kita lakukan pada kegiatan hari ini. Apa yang kalian dapatkan hari ini setelah materinya Bu Yunia sampaikan, setelah kalian melakukan praktikum? Apa yang kalian dapat hari ini? Apa juga? Mengetahui perubahan zat. Apa yang berubah? Cair menjadi padat. Terus apa lagi? Padat menjadi cair. Kalau cair menjadi padat disebutnya apa? Membeku. Kalau padat menjadi cair? Mencair. Oke, pintar Jual. Tepuk tangan buat Jual. Oke. Keluarkan handphonenya. Bu Yunia akan berbagi link untuk kalian mengerjakan refleksi dan evaluasi hari ini. Nah, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pelajaran hari ini? Setelah diterangkan materi, setelah melakukan praktikum, apa yang kamu rasakan? Nah, silakan ketik. Happy, terus senang, ternyata dari nggak tahu jadi tahu. Tahu cara pakai termometer. Juan sangat happy. Kenapa happy Juan? Oke, happy karena dengan praktikum tahu perubahan wujud ya Juan. Vira senang bisa mendapatkan materi baru dari Bu Yunia. Terima kasih Vira, semoga bermanfaat ya.
Intan, senang karena bisa menambah ilmu. Oke. Jadi tahu cara pakai termometer ya. Di rumah ada termometer kayak gitu. Adanya yang digital, tinggal pakai. Elizabeth, senang mendapatkan pengalaman dan ilmu baru. Omega, senang karena mendapatkan pengetahuan baru tentang pengaruh kalor terhadap perubahan wujud. Jadi ketika benda menerima wujudnya bisa berubah, benda melepas kalor juga wujudnya bisa berubah. Oke, lanjut ya. Oke, bagaimana pendapatmu dengan cara yang mengajar hari ini? Apa yang perlu ditambahkan atau apa yang perlu dikurangi? Mungkin suaranya kurang kencang, bicaranya terlalu cepat, Bu. Kata-katanya terlalu sulit atau seperti apa? Silakan diisi sesuai dengan yang kamu alami hari ini. Sudah ada 4 yang mengisi, yang lain ditunggu. Marsha, sudah cukup jelas dan rinci. Terima kasih Marsha. Vira, tidak ada yang kurang, tidak ada yang ditambahkan, sudah cukup. Oke, terima kasih Vira. Viri Nur Habibah, sangat baik dan tidak ada yang perlu dikurangi. Oke, terima kasih. Juan, tidak ada yang perlu ditambahkan dan dikurangi. Olin, tidak ada yang kurang, Bu. Udah bagus pokoknya, pakai jempol. Terima kasih Juan, Alantius dan yang lain. Nah, sekarang setelah menerima materi dan praktikum hari ini, silakan dikerjakan evaluasinya. Coba lihat di depan ada berapa soal itu? Nah, oke. Ini live score ya. Jadi yang jawabannya betul kelihatan, yang salah kelihatan betul. Oke. Kalau hijau betul ya, kalau yang merah salah jawabannya. Oke. Oke, lanjut. Nomor 2. Elizabeth, Alessio sudah menjawab dan betul. Yang lain ditunggu. Baca soalnya hati-hati. Oh betul, hebat. Oke, lanjut. Jika ada masalah sampaikan ya. Malaysia sudah sampai nomor 4 ya, salah. Baca soalnya kurang hati-hati Olin. Elizabeth sudah salah juga. Merah warnanya. Ayo, 1 menit lagi. Oke, Sri Nur Habibah sudah selesai. Tinggal Marsha. Oh sudah, oke. Yang nilainya di bawah KKM, kalau merahnya ada 3 ke atas. Dilihat. Juan salah 1, berarti masih di atas KKM. Intan, Siri, Elizabeth 2, Omega 1,
Valesius 1. Tidak ada yang 3 merahnya ya. Berarti semua nilainya di atas KKM. Oke, hebat semua. Neracanya dan termometernya boleh ditaruh di atas meja. Kelompok 2, silakan. Kelompok 3. Oke. Sudah, silakan duduk di bangkunya masing-masing. Materi dan praktikumnya sudah kita lakukan. Evaluasinya tidak ada remedial. Tepuk tangan untuk kalian semua. Minggu depan materi yang akan Bu Yunia sampaikan tentang color dan proses perpindahannya. Oke, cukup sekian hari ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang salah. Sebelum pulang kita berdoa. Silakan Orin. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Hati-hati di jalan. Sampaikan salam untuk orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.